Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Auto Trading. Semoga hari ini menyenangkan ya teman-teman dan uh, ini mungkin gak akan langsung ke semua orang, tapi saya harap mungkin ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang mungkin tanpa sengaja mampir di video ini dan akan mendapatkan manfaat dari bacaan ini, dan kemudian mungkin seseorang mungkin akan bisa melihat gambaran besar dari sebuah hubungan, atau juga yang ketika orang ini mungkin sedang menjalin suatu hubungan, dia bisa terhindar dari masalah dalam relationship ya teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman mungkin bisa nonton full videonya di YouTube ya. Biasanya saya upload setelah saya nge-upload video di TikTok beberapa bagian karena mungkin kepanjangan. Dan kadang-kadang saya juga ngupload dulu di YouTube, tapi karena sambil di TikTok itu agak lama gitu, masih loading. Jadi teman-teman bisa cross check sendiri ya, apakah lebih duluan di Big Emperor Oracle di TikTok atau di YouTube-nya. Mari kita mulai baca nih ya. Tapi tentang apa ya teman-teman? Ini bisa tentang seseorang yang mungkin baru berkenalan atau sempat jalan suatu hubungan atau baru PDKT, tapi dia merasa srek. Dia merasa bahwa orang yang dia inginkan itu lebih dekat dari siapapun. Bahkan sekalipun mungkin mereka diam-diaman cukup lama ya, mungkin udah nggak banyak kontak, tapi belum ada yang bisa. Aku ngerasa kayak belum ada yang bisa menandingi diri. Kenapa ini kayak sepanjang kompetisi ya? Dia merasa kayak sekalipun mungkin orang ini juga mungkin ada kemungkinan juga berpisah dari seorang atau berpisah terus kemudian menjalin hubungan dengan yang lain, mungkin udah berpacaran lagi atau menikah lagi. Ini seperti seseorang yang nggak tergantikan gitu. Aku ngerasa kayak seseorang yang mungkin sangat spesial di hati orang di kartu ini ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ini semacam spesial, Indomie spesial. Aku jadi lapar lagi teman-teman. Kenapa jatuhnya banyak sekali? Nggak, aku mau ambil dulu. Jangan. Ini terlalu banyak teman. Kenapa selalu sangat spesial? Oh, ada yang kangen pemirsa. Kenapa aku jadi pecilan sendiri? uh, Seseorang mungkin merasakan semacam godaan ya, godaan sangat besar, hal-hal yang mungkin terjadi di masa lalu akhirnya kayak muncul kembali memori-memori indah tentang seseorang. Apalagi mungkin orang ini sempat jalin hubungan ya, mungkin di hari Valentine kemarin itu orang ini mungkin ngedate-nya nggak sama orang yang diinginkan ya, tapi orang-orang lain, atau bahkan dia udah berpacaran dengan orang lain dan mendapatkan momen spesial dengan lain. Tapi ini agak lebih spesifik tentang orang ini, justru malah ingat seseorang, someone yang sangat spesial. Last Christmas I gave you my heart, day. Kenapa aku ngerasa ini kenapa lagi-lagi tentang no contact spesial, dua orang yang berpisah tanpa kabar teman-teman, atau renggang, atau mungkin ya emang mungkin masih lihat-lihatan di sosmed. Mungkin orang ini, kalian berdua mungkin masih megang kontaknya, atau mungkin masih salah satu masih stalking gitu. Tapi kenapa ini kayak terdengar kayak orang ini nggak takut buat ngehubungin ya teman-teman. Kita lihat tuh, cek aja dulu apakah yang terjadi selama ini pemirsa. Ini sepertinya seru. Sepertinya bacanya agak lebih fresh ya, bukan sesuatu yang berhubungan dan pasutri yang agak, saya juga pusing kadang-kadang kalau energi readingnya itu tentang pasutri yang mungkin bercerai atau selingkuh dan lain. Ini kayaknya lebih energi muda ya, bukan tipe reading yang sudah berkeluarga kayaknya teman-teman. Tapi kita lihat tuh, apakah ada problem yang mungkin teman-teman yang berkomentar cinta yang sangat besar dan stars, fruits, Aries dan ini. Oke.
Ntar aku pakai kacamata dulu, lupa. Cintanya sangat besar pada seorang ya. Ini kalau yang bacaan sebelumnya kan tentang orang yang as of preface, tentunya orang yang bersembunyi, tapi ini lebih tentang orang yang atau tentang orang ini enggak, kayaknya orang yang sebelumnya. Ini orang yang punya cinta yang sangat besar kepada orang ini sepertinya, dan cinta yang besar ini juga tentang sesuatu yang menumbuhkan harapan-harapan baru dalam sebuah hubungannya, sehingga aku kayak ngerasa ada istilah gini, itu seperti bunuh sih, itu seperti benih yang waktu itu ditanam begitu saja tapi nggak berkembang. Setelah banyak sekali badai dan musim kering berganti-ganti musim, cinta ini tumbuh ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa cinta ini semuanya sangat tumbuh, yang artinya ini dulu mungkin dua orang ini mungkin saling menggoda atau saling berdekatan, tapi karena seseorang yang lain, orang lain, eksternal faktor ya, ini nggak salah tentang lovers, bisa juga dia sibuk sama kerjaan sebagai segala macam. Sepertinya mereka memang berpisah. Sebenarnya berpisah, tapi ini ada semacam hubungan itu sangat tumbuh banget ya, tumbuh sehingga ini akan membentuk semacam pola bahwa orang ini kayak sepertinya bakal, dua orang ini ya, aku nggak bilang satu orang, dua orang ini pada akhirnya akan menjalin suatu hubungan yang sangat indah, karena ini benar-benar kayak harapan banget, kayak apa ya, di kitab suci kayak yang penuh cinta dan sebaik umurnya. Orang itu sangat penyayang banget ya. Ini beruntung banget orang ini, tapi kenapa mereka waktu itu berpisah ya? Kenapa dia kangen ya, dalam kangen? Kenapa ada orang lain dalam hidupnya? Kenapa benda-benda itu berpisah? Oh iya, dia ingin menjalin lagi hubungan yang renggang. Kenapa aku ngerasa kayak ini kayak semacam seseorang yang mengumpulkan puing-puing harapan pada sesuatu yang dulu terkubur dalam, benih itu terkubur dalam dan belum tumbuh sehingga sedikit terlupakan, tapi suatu ketika dia jadi ingat betapa dia tuh dicintai sama seorang yang benar-benar kayak menumbuhkan harapan di saat dia mungkin putus asa, di saat mungkin dia udah terlalu sering bertemu dengan orang-orang yang membuat dia kecewa, cuman penasaran, memanfaatin uangnya atau mungkin tubuhnya atau buang-buang waktu dia. Tapi orang ini benar-benar kayak sesuai harapan banget. Ini adalah harus benar material banget ya teman-teman. Ya benar. Ya, orang ini tuh kenapa dia merasa harapannya tumbuh ya, sesuatu yang dulu terkubur begitu dalam, sampai dia nggak yakin itu bukan suatu perasaan. Tapi ini juga sebab orang ini mungkin entah salah berpasangan atau dia orang yang gagal mengenal bahwa ini loh ada seorang yang kayak sesuai harapan banget yang mungkin dulu dia idamkan. Mungkin dia juga diidamkan banyak orang. Mungkin dia pernah doa, aku pengen ketemu sama orang yang benar-benar sayang, pengertian, mau lakuin apa aja dan menerima aku apa dia bla bla segala macam. Tapi entah kenapa orang ini gagal menjalin tes semesta. Mungkin di saat dia sedang bertemu atau sedang dalam fase perkenalan, dia gagal menjalin tes. Dia mungkin tergoda dengan orang lain yang dia anggap lebih, entah mungkin lebih seumuran, lebih mapan, lebih cakep, atau mungkin selingkungan, atau tempat tinggalnya lebih dekat, atau juga dari kenalan dari teman, atau mungkin dia balik sama kenalan lama dan sebagainya, sehingga ini menjadi sesuatu yang dia sangat-sangat sesalin. Tapi dia benar-benar dalam fase dimana dia ingin memperbaikin. Kenapa aku ngomong kayak seolah tuh orang ini pengen menebus sesuatu yang dulu dianggap itu nggak akan jadi sebuah relationship. Ini tentang siapa ya teman-teman? Kamu kayaknya lebih tahu deh.
sesuatu yang sangat berkesan. Ini agak adjustment dulu. Bentar kesini. You came close to the end. Kenapa ini kayak no contact separation lagi ya teman? Tapi nggak apa. Ini bacaan kamu kan, bukan bacaanku. Kalian membutuhkan bacaan ini akan beresonansi. Oke, kita lihat dulu. Tapi di sini ada kata restu. Ini ingin melakukan rekonsiliasi ya, tapi nggak aku ambil. Kalau memang ditakdirkan, kata ini akan muncul lagi. Oh sorry, kata. Ada tower moment. Kenapa dia terjadi tower moment, teman-teman? Kenapa tower moment? Aku nggak tahu kenapa dia tower moment. Siapakah yang hidupnya lagi chaos, atau apakah dia lagi orang di kartun ini, apakah dia sedang dalam fase break up dengan pasangannya yang lain, ataukah dia dalam proses perceraiannya, teman-teman? Tapi ini nggak semuanya, kadang-kadang tentang seseorang yang mungkin sedang bertengkar dengan keluarganya, orang tuanya, atau teman-teman yang satu rumah, roommate ya, teman kos atau kayak semacam itu. Ini harus dulu death, kematian. Oh iya benar. Ya, masuk akal kalau terjadi ada kartu death muncul. Seseorang di sini sepertinya sedang menjalani transformasi death, transformasi setelah. Oke, sorry, aku revelation. Ntar ya teman-teman, aku lagi mau rapikan dulu. Aku nggak suka kalau nggak rapi. Orang ini tuh ada dalam inner conflict, inner battle yang sangat kuat. Ini nggak soal tentang orang yang mungkin bertengkar dengan pasangan yang lain, tapi ini lebih ke orang yang dia ragu. Dia tipe kalau orang yang overthinking. Dia mungkin berpendapat bahwa kalau dia ingin menghubungi seseorang yang dia tinggalkan, itu orang yang mungkin sedang berpisah dengan dirinya cukup lama, apakah dia akan ditolak, apakah dia akan dicaci maki, apakah dia akan dipermalukan, atau mungkin diplot supaya dia akan menderita yang serupa, sehingga orang ini mungkin berkonflik. Sedangkan kalau nggak gitu nanti takut kebetulan orang. Ini juga tentang orang yang mungkin ada dalam dilematis karena dia harus menjaga reputasi ya, entah itu di tempat kerja atau mungkin ketika pengen ngejalin suatu hubungan ini dengan seorang di situ. Aku nggak akan ngomong tentang kamu, dia, orang ketiga, karena aku akan ngomong ini. Jadi teman-teman sendiri yang akan lebih tahu, sehingga ini sesuatu yang sangat rumit dan kompleks dalam kehidupan menjalin hubungan dengan banyak orang ya. Artinya teman-teman harus paham bahwa kamu nggak akan pernah bisa ngomong seperti orang-orang di sosial media, influencer yang akan ngomong, oh kalau dia memang cinta kenapa dia nggak hubungin, oh kalau dia memang serius kenapa dia nggak datang, kalau dia memang merasa besar kenapa dia nggak cepat-cepat minta selamat. Ini nggak seperti itu ya teman-teman. Kenyataannya adalah setiap orang itu punya struggle masing-masing, inner conflict. Nggak semua orang punya keberanian, nggak semua orang punya tekad yang kuat, nggak semua orang punya kedewasaan emosional. Ada orang yang memang dari kecil tuh nggak terdidik untuk menjalin relationship yang rumit ya. Ada juga mungkin orang ini sangat akademisnya bagus atau itu, tapi dalam hal menjalin hubungan dengan orang yang sangat dia sukai, itu kayak dia mati kutu gitu. Dia mungkin di masyarakat dia emang ahli beda atau dalam debat di akademisi gitu, dia kayak pinter banget sekali. Tapi ketika dia ngadepin orang yang menurut dia tuh
megang hati dia, itu kayak mati kutu, kayak aku mau ngomong apa ya, aku gimana gitu. Ngerti nggak sih maksudnya teman-teman? Seperti itu ya. Jadi terlalu banyak variabel. Jadi kalau teman-teman sempat dengerin istilah yang sering kita dengan si sosmed, kalau orang itu memang sayang sama kamu, dia pasti ingin cepat-cepat hubungin kamu, kayak semacam itu ya teman-teman. Tapi itu nggak, secara realitas nggak akan seperti itu ya teman. Kita nggak bisa menilai sesuatu dari gelap dan terang dan semacam itu di luar ujian ya. Tapi moga-moga nggak keganggu suaranya. Seperti itu. Ini internal battle yang terjadi dengan seseorang, karena mental health issue, aku sekali lagi aku bilang mental health issue dia sesuatu yang harus dia perbaikin dari dalam, bukan dari faktor eksternal itu yang akan merepresentasikan kartu ini. Dan ini tentang seseorang yang bertahan pada sesuatu yang entah kenapa aku ngerasa dia internal battle banget. Dia kayak pikir hidupnya tuh sangat berfluktuasi, tapi dan itu membuat hubungan itu berantakan justru karena kayak semacam tarik ulur, iya, antara dia dan enggak. Dan ini juga antara seseorang yang aku ngerasa kayak scenes, kayak aku lagi ngeliat kayak scenes dimana dia menyiapkan satu ruangan kosong. Kenapa aku bilang ruangan kosong? Di dalam hati dia, yang cuman kamu yang bisa nempatin itu di dalam hatinya. Hot space, dia memegang suatu hal, atau kamu sempat ngasih sesuatu ke dia, entah itu barang atau sesuatu yang dia selalu simpen gitu. Dia selalu simpen, atau foto, atau mungkin merchandise, sesuatu yang mungkin hampir tiap hari itu dia selalu pikirin, oh ini barang dia, ini sangat berkesan, segala macam itu. Sekalipun mungkin orang ini juga udah punya pacar atau udah tinggal sama orang lain ya, tapi dia masih nyimpen sesuatu yang sangat berharga yang pernah kamu kasih. Kalau kamu ada di posisi orang yang berhubungan dengan orang ini, atau kalau misalnya kamu ada di posisi ini, aku ingat sekali lagi, positioning itu penting dalam bacaan oracle supaya teman-teman itu nggak salah menafsirkan dan kamu nggak tersesat dalam sebuah bacaan. Dan kemudian aku ulang lagi, dan mungkin juga kamu nyimpan kunci rumah, kunci kontrakan, kunci kos-kosan yang udah dia kasih ke dia, yang kamu kasih ke dia gitu, atau dia ngasih itu ke kamu, atau mungkin kaos atau barang atau sesuatu yang bisa dipakai, atau mungkin sendal atau sesuatu yang mungkin kelihatan sepele, tapi menurut banyak orang tuh kelihatan sepele, tapi orang ini ngerasa bahwa apa yang diberikan ke dia itu sesuatu yang ingin dia jaga terus gitu, sesuatu yang ingin dia pertahanin. Kenapa ngomong pertahanin secara mati ya? Sesuatu yang itu semacam jaminan bahwa hubungan itu masih lanjut loh, sekalipun dua orang di kartu ini tuh bertengkar atau berpisah atau nggak tahu apa, tapi will hold my heart. Aku ini kayak lagunya Lenka ya, we will not grow up, you will hold my heart, it's at your own, and you'll be the one. Oh, we've got a long, long way to go together and ever. Seseorang yang mungkin saat hidupnya berantakan, saat dia mungkin jalin hubungan dengan orang juga mungkin gak sesuai harapan, atau mungkin di kerjaan dia gak berhasil, selalu gagal, dia menyimpan sesuatu yang membuat dia ingin selalu bangkit, sekalipun dia udah mungkin nyerah berkali-kali ya, jatuh berkali-kali, dan dia mungkin merasa kesepian. Bahkan ketika dia mungkin berpasangan dengan orang lain ya, misalnya nih, dia masih nyimpan sesuatu yang dia ingat tentang seorang ini gitu. Apakah ini orang itu ke kamu, atau kamu ke orang itu? Ini ya teman-teman. Dan dia berkonflik. Ini semacam ini ada 4 lagi. Ini ada 4.
4 akan relevan dalam kartu ini. 4 kematian untuk kehidupan yang baik. Growth always mean leaving something behind. Dia tahu dia harus ninggalin sesuatu yang harus dia tinggalin supaya dia bisa meraih seseorang yang sangat spesial di hati dia. Orang ini adalah orang yang akan mau melakukan apapun, dan dia berusaha bertransformasi untuk menjadi seperti apa yang kau inginkan. Kenapa ini jadi lagu Vieira? Seseorang yang aku di sini masih menunggu, aku di sini nanti udah terbiasa. Aku merasa orang di kartu ini tuh tahu bahwa seseorang yang jauh di sana, seseorang itu masih menunggu dia, walaupun dia nggak ngomong apapun ya. Kenapa energinya jadi sangat berat sekali? Seseorang yang merasa bahwa orang yang pernah jalan satu buat sama dia itu masih menunggu dia, sekalipun mungkin kadang-kadang dia merasa itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Dia kayak berkonflik, itu nggak mungkin gitu, itu nggak mungkin, dan dia mikir itu. Tapi di satu sisi dia kayak nyimpen suatu benda yang dia sempat kasih, atau mereka beli barang juga bisa, atau sertifikat rumah. Kenapa jadi sesuatu yang, atau bisa juga hewan peliharaan yang dia kasih gitu, itu juga termasuk. Tapi dia berkonflik. Dia seolah yakin bahwa apapun yang terjadi, orang ini sebenarnya masih menunggu dia dalam kesendiriannya. Orang yang menunggu dia itu ada dalam kesepian banget ya. Dia mungkin ada dalam kesendirian ya, karena dia punya cinta yang sangat besar kepada orang ini, dan orang ini ngerasain itu. Kayak teman-teman, siapakah itu? Kamu lebih tahu, teman-teman. Oke. Sesuatu yang nggak sesuai harapan. Entah dia juga lagi break up dengan lingkungan tempat kerjaannya, atau mungkin break up itu bukan soal tentang relationship, bisa juga dia berantem ribut sama ortunya segala macam. Aku menduga orang ini kalau misalnya dia dalam posisi dia masih waktu itu masih kenal terus renggang situ, ini endingnya ini deh, beneran. Aku yakin endingnya ini, karena dia tahu dia akan berkembang kalau dia sama orang ini. Ini ada Aries, kita selalu tentang Aries ya. Ini ada Aries Pluto, zodiak air dan zodiak api sangat relevan, dan kartu ini zodiak api. Ini juga ada Scorpio. Capricorn. Ini apa? Gemini. Ini zodiak api dan zodiak air. Sun Moon Rising-nya yang ada Cancer, Sagittarius, Leo, Aries, dan apa sih itu? Scorpio, Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius, Sun Moon Rising. Salah satu dari dua orang ini atau dua orang ini akan relevan dengan kartu ini ya teman-teman. Ini ada sebenarnya di bawah ada Corona. Corona itu biasanya selalu merepresentasikan tentang hubungan itu akan berkembang dengan yang gue bilang tadi ya. Itu seperti benih yang untuk ditanam atau dibuang begitu aja, yang dia waktu itu orang ini tuh nggak yakin bahwa itu akan menjadi suatu perasaan yang cinta banget. Perasaan itu tumbuh karena waktu itu mungkin orang itu nggak terlalu memakai perasaan ya, mungkin dia cuma buat fun atau ngedate aja, sedangkan dia masih jalan sama orang atau jalan masih menjalin hubungan dengan seseorang yang lainnya. Tapi ini bisa sesuatu yang tumbuh ya. Di sini banget cinta yang sangat besar. Ini Ace of Wands, Ace of Cups yang ini sama dengan ini, cinta yang satu-satunya. Aku memang manusia biasa yang karena salah
namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Ah, Nana, aku cuma ingat sekelas iklan itu. Dia memegang sesuatu yang dia tahu ada seorang yang jauh di sana yang mungkin udah nggak ada kabar, tapi dia memegang cinta ini, dan dia dapat barang orang ini ya teman-teman. Ini cerita apa sih? Tapi kamu akan tahu ini kan buat kamu tuh kan. Aku memang manusia biasa, rasa sama, ini rasa kangen, rasa sedih. Oh ya, di belakang ada sesuatu yang dianggap terlambat. Ini juga, ya Tuhan, kenapa aku nangkap adegan itu? Ini kenapa energinya jadi berat banget ya? Energi keputusasaan dari Tower Moment gitu. Saat dia tuh bertransformasi, kayaknya Tuhan sengaja dia membuat orang ini bertransformasi dengan mendatangkan berbagai bencana ya, bencana entah itu dalam relationship, entah dia jatuh dalam relationship yang lain yang dia tuh akhirnya gagal gitu, entah dia akhirnya kandas gitu, sehingga dia ingat, oh ada orang yang dulu sama aku, yang benar sayang banget sama aku gitu. Ini menurut orang ini ya, cinta. Suara nurani sering tersamar bahkan tersisih, meskipun lebih dekat dari apapun seringkali dianggap sebagai sesuatu yang terlambat. Ini kalau ditaruh apa ya namanya, Five of Cups, energi penyesalan ya, energi kehilangan harapan gitu. Menurut sekali, kenapa seperti itu teman-teman? Tapi kadang-kadang aku bilang tadi itu seperti benih yang akhirnya menjadi tunas dan bertumbuh, karena memang itu sesuatu yang menurut orang ini tuh nggak mengharapkan dia akan akhirnya muncul rasa cinta setelah dia mungkin menyia-nyiakan orang itu terus dia lari ke orang lain. Tapi ini jadi sesuatu yang membuat dia jadi bertransformasi ya. Di sini kartu Death and Rebirth itu seperti Phoenix yang dia menyadari itu, tapi emang udah terlambat sih, maksudnya dia bukan terlambat nggak ada kesempatan lagi, tapi lebih karena orang ini udah terlanjur berpisah. Tapi kenapa gue nyadarin itu gitu loh, sesuatu yang itu, tapi nggak tahu deh, terserah, itu kan bacaan kalian ya. Itu bacaan kamu ya, tapi itu Eclipse, struggle. Aku melihat ada struggle di sini, struggle dalam sebuah penyampaian. Apakah ini akan jadi suatu hal yang benar-benar terlambat, kewaswasan pada suatu hal, seperti gerhana bulan. Orang ini mungkin sekarang mungkin berpikir bahwa orang itu jangan-jangan sekarang udah punya pasangan, atau jangan-jangan banyak orang yang suka sama dia dan segala macam, sehingga dia merasa ini kayaknya lebih ke energi sini ya, energi Five of Wands, tapi nggak reverse, di mana dia kayaknya harus berjuang banget kalau pengen ngedapetin orang yang dulu sayang banget sama dia. Kayaknya teman-teman kayaknya seperti itu. Bentar, aku tadi bikin ini loh pas waktu itu. Ini kunyit asam tadi bikin di waktu subuh, itu enak banget sudah. Bikin satu panci kecil itu bagus buat pencernaan itu. Ini kenapa ya? Apakah yang akan nggak switch, kirain tadi switch. The Moon, ini benar-benar keinginan kuat untuk The Moon itu, rasa kangen dan ingin menghubungi kan? Ini juga orang ini juga antara dia tuh kangen, tapi juga antara jadi sangat bernafsu untuk segera merebut orang itu ya, karena dia merasa ini worth to fight ya, sangat berharga, sangat layak untuk dia perjuangkan.
Orang ini merasa sangat tertutup semua. Ini nggak kesini. Ini tentang seseorang yang menyesal menyesal karena berpisah terlalu lama ya. Kenapa aku ngerasa orang ini berpisah terlalu lama dengan orang ini, teman-teman? Hujannya terus, untung hari ini libur. Dia berpisah terlalu lama kan. Kenapa berpisah terlalu lama? Sesuatu yang aku nggak tahu kenapa ada lagi. Berpisah terlalu lama dan orang ini yang ini sama ini hampir mirip, dan sama mirip. Ini antara kesadaran untuk berubah, kesadaran bahwa dia nggak boleh selamanya ada dalam kerimbangan, dia nggak boleh selamanya ada dalam kebuntuan, nggak ngelakuin apapun. Dia harus melakukan sesuatu supaya dia bisa mencapai apa yang sebenarnya ingin dia capai. Yang dia ingin capai adalah ini, sebuah hubungan yang sangat komit banget. Dulu ya, orang ini mungkin nggak menginginkan hubungan ini ya kayaknya. Dulu orang ini seperti nggak terlalu menginginkan hubungan itu, tapi akibat dia mungkin sempat ngalamin hal-hal buruk dengan orang lain. Dia sadar dia harus cepat-cepat menggenggam orang itu supaya nggak lepas gitu aja. Karena sepertinya orang itu dalam posisi dia itu orang yang jauh di sana, yang dia pikir itu punya cinta yang besar ke dia, saat ini kelihatan benar-benar single banget. Sesuatu yang benar-benar kayak jelas banget kalau dia tuh single banget ya. Ini akan beresonansi dengan seseorang yang entah kamu di posisi single banget dan seseorang yang udah ninggalin kamu itu ngeliat kamu single terus dia tuh pengen meraih kamu, tanda kutip ya, atau kamu di posisi kamu lagi struggle di sini, dan ini sesuatu kesadaran yang dia harus waspada karena selalu ada kemungkinan bahwa tiba-tiba tiba-tiba ditikung gitu aja sama orang lain, kayak tiba-tiba keduluan digebet orang ya teman-teman. Ini entah kenapa aku ngerasa ada bubuk misio yang ada terbakar, kayak aroma persaingan tuh sangat tinggi banget ya di sini, dimana seseorang yang single ini dikabarkan banyak fans, banyak orang yang nggak deketin dia, sekalipun mungkin orang tersebut itu orang yang susah didekatin gitu ya. Ini juga tentang seseorang yang tahu bahwa tokoh di kartu ini ada dua sisi ya. Tokoh di kartu ini yang sedang struggle itu, dia antara orang ini struggle dengan dengan komunikasi. Orang ini mungkin punya aku nggak tahu entah dia autisme atau dia memang susah ngomong, susah mengekspresikan dirinya, mengungkapkan diri. Dan orang ini mungkin mungkin di sosmed dia jarang ngepost sesuatu, kecuali cuman retweet atau nge-repost atau cuman ngomel-ngomel bentar udah gitu, kayak slow gitu, kayak silent gitu. Ini juga tentang seseorang yang ribet untuk menjelaskan panjang lebar, dan komunikasi itu sangat relevan dengan bacaan ini teman-teman. Ini tahu bahwa hubungan ini memang bukan sesuatu yang sangat cepat karena butuh proses, dan ini tentang seseorang yang mungkin juga struggle, entah orang ini atau sisi satunya yang nggak bisa mengungkapkan isi hati dia. Ini torsion yang jatuh. Tapi ini beneran pengen hubungin ya, ini bener-bener kayak udah tahu bahwa kalau dia nggak buru-buru, seseorang akan nikung dengan sempurna banget tuh. Ini bener-bener kartu yang bagus sebenarnya, karena aku nggak terlalu ngeliat ada orang ketiga kayak semacam itu ya teman-teman. Ini kayak lebih ke seseorang yang kayak bergelut lagi, seseorang yang bertarung dengan pikirannya sendiri gitu, kayak struggle itu dia bikin sendiri.
struggle. Era kita lihat apa yang dirasakan orang ini dengan apakah ada harapan teman-teman? Nggak sih, sebenarnya ini harapan dua ada, mereka bakal bersatu lagi kayaknya tadi aku ngeliat ada three of wands. Ini ada king of wands, king of swords, tegas, yang satu berapi-api, yang satu tegas dan bisa yang satu berapi-api. Maaf ya teman-teman, mungkin ini agak sedikit sensitif, dimana kemungkinan besar ini juga akan related dengan bacaan tentang same-sex relationship ya, itu atau tentang seseorang yang mungkin entah ini tentang seseorang yang same-sex sama jenis, bisa juga ini tentang seseorang yang dia punya laki-laki lain dalam hidup dia sehingga ini benar-benar berkonflik. Tapi juga kemungkinan besar ini tentang seseorang yang memang ada orang lain di dalam hubungan ini ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang agak sulit untuk diperjuangkan. Ketika dia ingin mencapai itu, dia berkonflik karena akan selalu ada hati yang akan dia lukain ya. Tapi sepertinya orang ini bertekad karena dia benar-benar kayak lebih memilih untuk meraih itu daripada dia harus stagnan pada sesuatu yang dia nggak happy dalam relationship dia, karena ini terjadi tower moment antara api dan udara. Mereka yang ada dalam tower moment itu adalah seseorang yang berhubungan dengan Aries, Sagittarius, Leo dengan Gemini, Aquarius dan Libra yang sedang ada dalam tower. Salah satunya ya atau keduanya ada di pos ini. Teman-teman ujiannya terus, semoga suaranya kedengaran. Memperebutkan laki-laki atau memperebutkan perempuan juga akan ada dalam masuk skenario ini. Mungkin agak aneh sekali kalau dipikir-pikir. Apa yang salah berpikir ini? Komunikasi sangat. Aku tiba-tiba menduga bahwa hubungan itu berantakan. Yang ini ya, berantakan karena ketidak terus terangan dan banyak sekali menyimpan kebohongan. Orang ini mungkin orang yang pihak selingkuhannya atau pihak yang pacarnya breakup ini adalah orang yang dia nggak berterus terang dan unfaithful atau selingkuh atau diselingkuh semacam itu, karena transparansinya kan soal itu nggak transparan dengan orang ini. Ya, ini seseorang yang merasa I'm not good enough. Orang ini mungkin selalu merasa rendah, merasa nggak berdaya ketika menjalin hubungan dengan pasangannya yang akhirnya dia breakup itu ya teman-teman, karena mungkin dia ingin menjalani sesuatu yang sangat natural, alami, atau sesuatu yang lebih kalem ya, tapi agaknya itu nggak sesuai harapan dia, karena mungkin ketika orang ini menjalin suatu hubungan dengan orang yang akhirnya sama-sama nggak bisa diajak ngomong, sama-sama nggak mau terus terang, sama-sama saling menyembunyikan sesuatu, ini kedok seseorang di kartu ini sepertinya terungkap gitu. Aku kayak ngerasa itulah yang menyebabkan terjadinya tower moment di sini. Ini ada third party energi banget berarti sekarang indikasinya jelas ya teman-teman, nggak kayak tadi yang agak ambigu. Sekarang jelas bahwa ini ada energi pihak ketiga yang membuat hubungan itu berantakan, dan setelah dia jatuh dalam pelukan orang lain, orang yang dianggap akan menjadi harapan dia ternyata juga memberikan kelihatan belangnya gitu. Makanya orang ini kayaknya akan lebih cocok kalau dia ingat
kalau dia ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu, bahwa jauh dari hubungan-hubungannya dengan yang lain, itu benar-benar kayak cinta yang sangat dalam banget. Became closer than unknown, dibanding kekasihnya yang lain, atau dibanding yang sekarang udah yang putusan, itu nggak ada tandingannya, nggak bisa tanding gitu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Oh, hujannya deras banget di luar, teman-teman. Bahagiamu juga. Ambil dua. Benar, ternyata benar pemirsa. Ini cinta segitiga ya, segitiga banget. Cinta segitiga. Atau mungkin segi empat. Ini ada terpati anjing ini jelas ya akhirnya. Orang yang mungkin dia dihianatin sama pasangannya sehingga hubungan itu berantakan karena pasangannya selingkuh. Ya, teman-teman. Makanya dia berpisah dari orang dia merasa dia akhirnya berubah. Dan perubahan itu memang sepertinya ditakdirkan. Jadi itulah yang menyebabkan orang ini mungkin ingat orang yang sayang banget sama dia, tapi entah kenapa dia malah masuk orang. Sehingga ini akan relevan dengan seseorang yang setelah bubaran dia ingin meninggalkan ikatan yang benar-benar toksik. Ini sesuatu yang toksik banget, sesuatu yang dia tahu dia rugi di sini, rugi besar. Itu yang aku bilang tadi, teman-teman, dia nggak lolos dengan godaan yang lain sehingga dia akhirnya menderita. Tapi di sini dia memang digambarkan sedang berusaha melepaskan diri dari ikatannya sebab terlalu banyak kebohongan. Kenapa ini terus dengar sangat personal juga? Bentar, aku mau sebut. Di luar hujan sangat besar sekali sampai suaranya masuk ke dalam. Padahal ini di gedung banget ya, tapi suaranya sangat kenceng banget. Aku harus teriak banget kayaknya. Kayaknya menandakan bahwa hujan badai, tapi itu badai yang membuat orang ini akan sebuah badai bukan sesuatu yang menghancurkan hidup orang ya, tapi kayaknya ini badai yang membuat dia sadar bahwa jalan dia akan lebih terarah, dan jalan dia adalah jalan menuju cinta kasih tanpa syarat, seseorang yang akan menyayangi dia dan akan merawat dia dan melindungi dia. Makanya mungkin selama orang ini waktu itu jalin hubungan dengan orang lain, dia entah kenapa dia masih menyimpan ruang di hati dia tentang orang yang sangat sayang banget sama orang ini, sedangkan dia berantakan dengan orang lainnya. Itu ya teman-teman, polanya udah kelihatan sekarang, udah kelihatan banget. Dan ini menyebabkan dia bersadar, antara ini sadar ini dan sadar frustasi. Dan ini adalah tentang sadar ketegasan, karena dia merasa nggak berdaya di sini. Dia merasa kalah dalam hubungan ini kayaknya. Dia merasa nggak berdaya karena dia ngerasa nggak cukup bagus untuk seorang yang ini. Kartu ini sama ini sebenarnya mirip ya. Ini double tower moment, berarti ini benar-benar kayak Tuhan membuat dia benar-benar sadar dengan bencana, diselingkuhi, supaya itu benar-benar kayak sesuatu yang seolah tuh menarik dia untuk mendekatin orang yang masih sayang banget sama dia di masa lalu ya. Karena dia harus melepaskan diri dari terpati energi, dia benar-benar hancur banget sih.
Semoga teman-teman yang menonton ini ngerti arahnya, arah bacaan ini kemana, karena ini sesuatu yang sangat buruk terjadi pada seseorang, atau janjinya kamu ada di posisi ini ya teman-teman. Aku tahu semua. 364 akan relevan dengan bacaan 36487. 36487. Oke. Dan 5. Sesuatu yang terjadi. 36487 5. Sesuatu yang sangat ujiannya bentar. Tapi dia benar-benar kayak itu banget sih ya. 2 lagi tuh. Iya. Ini kartu soulmate. Orang yang masih sayang sama dia sekalipun dia tersakitin, itu soulmate dia yang seharusnya dikira. Dia masih sesuatu yang harapan dia. Kayaknya orang ini, kalau misalnya orang ini nonton bacaan ini, orang-orang ini akan tahu arahnya kemana, ini harus ngapain ya. Karena ini udah jelas, dan aku baca ini kayaknya udah polanya udah jelas banget bahwa dia ada dalam hubungannya salah, udah diselingkuhin segala macem, dan cuman dimanfaatin badan atau segala macem, dan pasangan itu udah ketahuan sifat aslinya, tapi dia tahu, dia ingat seseorang yang udah jauh sama dia, secara energi udah jauh sama dia, udah mungkin udah terlalu lama nggak ada kontak sama sekali, dan bahkan mungkin udah nggak kelihatan nih sosmed apa segala macem. Tapi ini bener-bener deh, orang ini kalau bisa sama orang ini, dia akan happy ya, karena dia akan memperlakukan dia seperti ratu ya kalau ini cewek dibilang, atau seperti raja, karena benar-benar cinta ini benar-benar sesuai harapan dia. Kayak orang ini benar-benar kayak akan ngasih segala, akan melakukan, bahkan mungkin orang ini kalau ketemu lagi sama orang ini, dia bahkan makan pun akan disuapin ya. Dia soalnya gitu, soalnya kayak anggaplah seperti ya teman-teman, dia makan pun dia bisa nyuapin, atau bahkan mungkin dia pas lagi tidur sama orang ini, sama orang yang sama dia, tidur tuh dia diselimutin, terus mungkin diituin, entah mungkin juga dimasakin gitu, entah ini cewek atau cowoknya gitu. Yang jelas ini sesuatu yang sangat besar banget, cinta yang sangat besar banget. Kayaknya dia udah tahu, kayaknya orang yang dibaca ini kayaknya udah tahu kalau aku membaca ini pasti tentang seseorang ya. Bacaan yang 11 dan 12 2. Tapi mereka memang harus melalui ini, kayaknya melalui badai, supaya kedua orang ini masih ingat. Kalau yang masih ini sebenarnya tahu, tapi dia diam aja mungkin. Tapi yang ini karena dia mungkin berkonflik, karena dia udah melewatkan kesempatan itu, Tuhan sepertinya mengarahkan dia supaya dia bersadar bahwa dia udah bersama sama orang yang salah gitu. 6 akan jadi simbolisasi. Ini 6 lagi nih. 6, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bulan-bulan yang aku tandain angka-angka itu, dan bulan 11 akan relevan dengan bacaan ini ya teman-teman. Dan sinkronisasi artinya ketika orang ini, atau mungkin seseorang, atau entah kamu di posisi ini atau seorang di posisi sebelahnya, mungkin dikasih tahu sama Tuhan tuh lewat mimpi tentang seseorang, atau tiba-tiba lagi enak-enak kerja terus ingat orang yang udah lama nggak ketemu ini gitu, atau mungkin di jalan melihat seseorang yang mukanya mirip, atau perawakannya mirip, atau bajunya kayak inget, oh ini kan baju itu, atau ini tentang seseorang yang diingatkan dengan musik ya, dengan sebuah lagu, dengan sebuah film, tentang loh aku jadi tiba-tiba ingat sama orang itu gitu, dengan apa yang dia tonton atau apa yang dia lihat ya, atau lihat dia dengar juga gitu. Dan mungkin juga lewat mimpi, atau mungkin orang ini juga sempat ngelihat kayak papan spanduk baliho atau suatu tulisan motivasi, yang tulisan motivasi itu akan sebenarnya ada pesan semesta yang harusnya dia tangkap kalau dia tuh peka. Ini ya, ini orang ini, entah dia nyadar atau enggak, kayaknya dia mungkin sesekali mungkin mimpiin orang yang udah lama enggak itu sama dia, karena memang hati dia masih nyimpan sesuatu yang space yang cuman dia yang bisa ini gitu. Ini sesuatu yang seru ya. Bentar, di sini ada sesuatu apa sih? Karena I was just a weapon.
Seseorang yang mungkin di posisi yang ditinggalkan kayaknya sedang dalam fase dimana dia sedang melupakan orang yang akhirnya jatuh dalam pusaran cinta segitiga. Entah kenapa tuh kayak tiba-tiba kayak gitu sih teman-teman. Iya, karena ngerasa bahwa orang indikator ini yang sedang mengalami hal-hal buruk lagi, hal-hal buruk ini ngerasa bahwa seseorang yang jauh di sana udah mulai kayak nyaman nyaman sendiri, udah malah itu gitu. I feel you leaving behind. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa kesepian kayaknya juga, merasa kesepian, nggak ada yang mau ngertiin dia karena dia udah bersama orang yang salah, yang nggak mau ngertiin dia juga gitu, sehingga dia merasa kayak double penderitaan gitu, karena waktu itu mungkin dia merasa bahwa oh ini lebih baik gitu, tapi tapi pada akhirnya nggak ada yang bisa menandingin orang yang sudah dia lewatkan. Ini polanya udah kelihatan, udah ini lebih jelas lagi polanya teman-teman, sehingga mungkin orang ini juga nunggu sesuatu yang membuat dia yakin gitu, apa akan kembali, apakah dia masih cinta padaku, bla bla segala macam. Orang ini kayaknya overthinking banget. I will fight for the same. Kenapa kamu nggak datang aja udah nanya, kamu masih mau nggak sama aku gitu ya. Tapi ini secara simbol, tapi secara realitas nggak mungkin kayak gitu ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, nggak ada istilah kayak oh kalau dia memang masih cinta kenapa nggak datang aja buat nanya segala macam, nggak seperti itu ya, karena setiap orang punya struggle masing-masing secara emosional. Nggak semua orang itu punya kedewasaan yang matang banget untuk menjadi orang yang sangat lugas ya. Apalagi orang ini juga susah dalam mengekspresikan diri, dan orang ini sangat tertutup sekali, problemnya sangat berat banget. Pesan apa yang bisa kita dapatkan dari hubungan health dan purpose? Keduanya sebenarnya mungkin diingatkan bahwa inilah tujuan semesta, kenapa kalian tuh harus berpisah dulu, supaya jalannya semakin jelas, supaya ketika kamu kehilangan sesuatu hal, kamu akan lebih ngerti bahwa kamu tuh kehilangan gitu. Kalau kamu nggak ngerasa kehilangan, kalau kamu nggak berpisah, kamu nggak akan pernah ngerasain yang namanya kehilangan dan ingin merebut kembali. Itu yang dipesankan dalam sini. Apalagi ini juga tentang seorang yang setelah dia itu, kenapa soalnya tuh Tuhan sengaja dia dipertemukan dengan orang yang akan membuat orang yang dikejar dari selingkuh, supaya orang di posisi ini tuh tahu bahwa ini loh, kalau kamu asal berpasang dengan orang, karena mungkin orang ini kayak ngerasa yang penting dia cakep, yang penting dia mau lebih mapan dan segala macam, cinta tuh nggak penting, bla bla segala macam. Apalagi dia mungkin juga sempat melihat orang-orang di sosmed, influencer ngomong, oh orang zaman sekarang tuh nggak mungkin cuma ngejar cinta doang, itu tuh nggak realistisnya adalah bla bla bla, orang yang mungkin ngasih duit segala macam, tapi ujung-ujungnya apa? Ujungnya diselingkuhin juga teman-teman. Makanya teman-teman nggak boleh nggak boleh sok realistis dan mengorbankan intuisi kamu, karena nggak memakai perasaan dan merasa bahwa perasaan tuh nggak penting, yang penting nanti dia jadi suami atau istri yang bertanggung jawab, ngasih nafkah dan segala macam. Endingnya apa teman-teman? Endingnya suaminya main sama wanita lain terus lari, atau mungkin dia udah punya anak, ini dicerai gitu aja terus nggak dapet harta segala macam, menderita jadi janda gitu kan. Banyak loh kayak gitu kan teman-teman, karena mereka nggak aware sama, dia merasa dia sudah bisa mengendalikan pasangannya, yang penting dia udah megang rekeningnya atau kayak semacam itu. Kayak teman-teman ngerti kan maksudnya, arahnya ke sini. Makanya mencari orang yang mendapatkan orang yang akan mensupport kamu dalam saat jatuh dan bangun, itu susah banget dibanding orang yang merasa aku ingin mendapatkan laki-laki dewasa yang mapan matang, udah punya rumah, mobil, tabungan miliaran, bla bla segala macam, tapi dia nggak cinta dan dia nggak berusaha untuk memperjuangkan pasangannya. Jadi ketika dia bosan, dia bisa lari begitu aja, dia bisa aja bilang lagi tugas keluar kota, tapi diam-diam mungkin udah punya nikah siri, udah mungkin segala macam. Itu ya teman-teman, yang ini harus kita hadapin secara nyata, bahwa ketika seseorang itu nggak
memperhatikan feelingnya atau intuisi dia akan celaka suatu saat nanti. Ini adalah bentuk, ya ini judgment dan ini hampir mirip. Seseorang memang diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam memakai kata hati intuisi atau hati nurani dia, supaya dia nggak ada dalam circle hubungan yang salah, teman-teman. Ini benar-benar kayak pengingat banget. Dia akhirnya sadar bahwa yang dia jalin selama ini sesuatu yang merugikan orang ini gitu. Mental health care. Orang ini mungkin saat ini ada dalam fase penyembuhan emosional, mental health issue dia mungkin terganggu, sehingga dengan ini dia nyadar bahwa health care itu penting, menjaga emosi dia tetap stabil dan menjaga kesehatan di saat sedang mengalami banyak sekali badai. Dan badai itu bukan sesuatu yang sebenarnya menghancurkan dia, tapi akan membersihkan jalan ke depan dia, karena dia akhirnya tahu dia harus jadi sehat jasmani dan rohani. Dia harus menjaga kesehatan mental dia. Jangan sampai dia ngejar orang-orang cuman kelihatan matang, kelihatan berduit segala macam, tapi ada dalam pusaran cinta segitiga, kayak chaos banget, mesti banget, chaos banget, ini sama ini chaos banget. Dia sudah sadar bahwa itu penting. Aku ngerasa orang ini sebenarnya kalau misalnya dia sama orang ini, kalau dia dalam keadaan jatuh pun, dia akan benar-benar dirawat. Tapi entah kenapa dia malah memilih orang ini ya, orang yang bikin dia jatuh dalam pusaran cinta segitiga. Tapi mungkin itu juga bentuk pengajaran ya teman-teman. Itu kita nggak akan bisa bilang kamu benar dan salah ya. Kadang-kadang orang harus melakukan kesalahan dulu supaya dia tahu siapa yang akan membuat dia menderita dan siapa yang masih menyimpan cinta yang sangat besar dan sesuai harapan. Dan ketika mereka bersama, itu menjadi sesuatu yang couple goal banget gitu. Dia harus belajar di situ kayaknya teman-teman. Terus dia orang ini pada akhirnya tuh berpikir bahwa kepercayaan tuh penting banget. Kepercayaan penting, komunikasi penting, dan saling menjaga itu sangat penting banget dalam hubungan. Setelah orang ini sempat jalin hubungan dan orang yang dianggap yang penting dia kaya, yang penting dia mapan, yang penting dia cakep atau seumur atau semacam itu, tapi nggak ada trust dalam hubungan itu. Akhirnya padahal dia tahu kayaknya orang ini akhirnya bisa melampaui ilusi fisik, dia bisa melampaui ilusi umur, dia bisa melampaui ilusi status yang merepresentasikan bahwa umur orang nggak terlalu penting sekarang. Yang penting adalah bagaimana satu sama lain itu saling mensupport ya. Dan fisik juga nggak terlalu anggap dia penting sekarang itu penting, tapi itu yang sekian, karena dia tahu yang penting adalah dia bertemu dengan seseorang yang benar-benar mau memperjuangkan dia. Itu yang tergambar dari sini. Dan ini memang semesta membuat dia melalui ini karena supaya orang ini sadar ya teman-teman. Dan begitu juga nih kalau teman-teman ada di posisi orang yang punya ini juga tentang orang yang mungkin pengen jalin hubungan itu benar-benar kayak saling mensupport, saling percaya gitu. Freedom, sukses, failure, tujuan akhirnya teman-teman juga sadar, entah kamu ada di posisi ini atau posisi itu, ini memang digariskan bahwa kamu kalian berdua melalui fase kegagalan, supaya dengan itu kalian itu saling lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah relationship. Jangan sampai ada lagi orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan jangan lagi sampai ada orang yang menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang remeh gitu. Ini sesuatu yang sangat berkesan sekali. Aku ngerasa orang ini kalau dia akan
akhirnya dia memilih untuk single karena dia udah terlalu lama ada dalam situasi konflik. Keduanya akan menjadi orang yang sukses ya. Ini mana? Ini karena satu sama itu saling berjuang ya. Bukan perjuangan satu arah, bukan effort satu arah, tapi inilah yang ingin dicapai dengan semua orang sebenarnya. Ketika seorang itu mungkin bertemu dengan orang yang sangat sayang sama dia dan mau berjuang dan sama-sama berjuang, hubungan itu akan menjadi suatu hubungan yang langgeng dan lenggang gitu. Artinya kenapa langgeng dan lenggang? Artinya hubungan ini akan suatu saat akan jadi suatu hubungan yang nggak ada kayak semacam ikatan, bukan sesuatu yang mengekang, karena mereka saling percaya. Itu terjadi nanti ya setelah orang ini benar-benar clear mengalami badai dan dia bertransformasi. Setelah dia mengalami banyak sekali kegagalan, akhirnya ini menjadi suatu hubungan yang berhasil di masa depan. Entah kapan itu waktunya, hanya Tuhan yang tahu. Baca ini sangat menarik ya, karena ini benar-benar kayak seseorang yang benar-benar kayak harus introspeksi dan harus melepaskan diri dari drama yang dia ciptakan sendiri sebenarnya. Karena dia punya banyak pilihan, dia merasa bahwa dia layak untuk memilih itu. Sangat menarik sekali baca ini teman-teman. Aku bilang bahwa ini sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga orang ini juga bisa lepas dari masalahnya dengan segera. Menarik sekali. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Selamat beraktivitas.